Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayah, taufik, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat memperingati hari yang agung, hari lahirnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit makna yang kita petik dari Maulid Nabi. Namun sebelum itu, saya ucapkan salam hormat kepada beliau, pengasuh Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kudus beserta jajarannya, dan kepada yang terhormat para musyrifah yang kami cintai dan kami banggakan, dan tak lupa kepada para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kudus. Semoga kita selalu diberikan rahmat, dibimbing menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Curhat dong, Ma. Curhat dong. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang Maulid Nabi beserta hikmah yang dapat kita petik. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Susilawati. Saya dari kamar Zainab, yaitu kamar 9. Kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad merupakan nabi yang sangat diagungkan, dinantikan syafaatnya, dicintai, bahkan rahmat seluruh alam. Dapat kita ketahui bahwa kehadiran Nabi Muhammad sangat dinanti-nantikan. Di sini akan saya ambil contoh satu, yaitu kisah seekor ular yang menantikan berjumpaan dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kapankah saya bisa bertemu dengan Nabi? Saya ingin menatap wajahnya, ya Allah." Maka Allah katakan, "Hai ular, pergilah ke Bukit Sur, nantikanlah suatu saat Nabi Muhammad akan datang ke sana." Akhirnya ular tersebut pergi ke Bukit Sur, masuk ke dalam gua, sehingga dia menanti beribu tahun, menanti kedatangan Nabi, hingga pada suatu ketika, pada suatu hari, rumah Nabi dikepung oleh orang-orang kafir. Mereka ingin membunuh Nabi. Tapi kita ketahui bahwa orang baik pasti dikelilingi oleh orang-orang yang baik tentu. Pada hari itu, dengan kemuliaan hatinya, Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Nabi. "Ya Nabi, izinkanlah saya menggantikan Anda tidur di ranjang Anda." Masya Allah, begitulah akhlak adab para sahabat Nabi. Sehingga akhirnya Nabi pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat mereka sampai di sebuah gua, di situ Abu Bakar memastikan secara detail aman ataukah tidak gua tersebut. Bahkan beliau menutup setiap lubang yang ada dalam gua agar tidak ada hewan buas yang masuk hingga menyakiti kekasih hatinya, Nabi Muhammad. Namun, seperti yang saya sampaikan, bahwa di gua tersebut ada seekor ular yang menanti kedatangan Nabi. Di saat Nabi tidur terlelap di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba ada seekor ular yang berdesis, dan tentu saja
Abu Bakar sangat ketakutan. Bukan takut untuk digigit oleh seekor ular, tapi ia takut bahwa ular tersebut menyakiti kekasih hatinya. Dan akhirnya Abu Bakar menutupnya dengan kakinya. Namun alangkah terkejutnya bahwasannya ular tersebut justru mematuk kaki Abu Bakar. Abu Bakar berusaha dengan keras tenaganya agar tidak menitikkan air mata. Namun apalah daya, ia hanyalah seorang hamba, dan akhirnya dia tidak sengaja menangis dan air matanya jatuh kepada pipi Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak bahagia mengikutiku?" Dan Abu Bakar menjawab, "Ya Nabi, saya tentu bahagia. Tetapi lalu apa yang membuat menangis?" Lanjut Rasulullah. Dan Abu Bakar menjawab, "Ya Nabi, ada seekor ular yang mematuk kakiku, dan bisa itu menyebar ke seluruh tubuh. Itulah yang membuat saya menangis." Lalu Nabi bertanya kepada seekor ular, "Wahai ular, mengapa kamu mematuk kaki?" Lalu ular tersebut menjawab, "Ya Nabi, aku telah menunggumu beribu tahun dalam gua ini, menanti kedatanganmu. Aku ingin menatap wajahmu ya Nabi." Lalu malah Abu Bakar menutupi lubangku. "Aku ingin melihat wajahmu." Aku tidak ada urusannya dengan Abu Bakar, maka aku patuk kakinya. Lalu Nabi dengan segala tutur kata yang halus, yang benar-benar Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan betapa mulianya beliau. Beliau lalu mengatakan seperti ini pada ular. Dia menunjukkan wajahnya, "Ini wajahku, lihatlah wajahku." Lalu setelah itu Nabi mengusap kaki Abu Bakar dengan air lidahnya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Abu Bakar dapat sembuh. Nah, dari cerita yang saya ceritakan, bahwasannya kehadiran Nabi Muhammad sangatlah dinanti-nantikan. Bahkan seekor ular menantikan perjumpaan dengan beliau. Sama halnya seperti kita. Semoga kita selalu menjadi hamba dan umat yang selalu bersyukur kepada Allah dan selalu bersolawat agar bisa mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin. Nah, keteladanan beliau sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, yakni yang berbunyi, laqad kana lakum rasulullahi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa yadhkurallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Dari ayat ini sudah menjelaskan betapa beliau sangat mulia dan sangat bisa menjadi contoh kita, suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika seekor ular saja sangat mengimpikan beliau, maka kita sebagai umat juga harus bersyukur telah menjadi umatnya. Dan bentuk rasa syukur itu apa?
kita bisa bersholawat, mengagungkan hari kelahiran beliau dengan melakukan hal-hal yang positif. Memperingatinya tidak harus dengan hal yang mewah, tidak harus dengan hal yang istimewa, tapi dengan hal yang semampunya, tetapi mampu mewujudkan cinta kita pada Nabi. Kan terkadang banyak orang yang melakukannya dengan hal mewah agar terlihat wah, namun hatinya tidak begitu memaknai. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, bahwasannya meneladani beliau, mengagungkan beliau tidak perlu dengan hal-hal yang mewah, cukup dengan hal yang sederhana namun mendalami makna. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.